Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Demi Allah, Tuhan langit dan bumi, kami bersumpah bahwa kami, keluarga dari korban pembantaian 7 Desember 2020 yang lalu, 6 Laskar FPI yang terbunuh di kilometer 50 Tol Cikampek adalah benar dan meyakini bahwa anak-anak kami dari Laskar FPI tersebut telah dianiaya dan dibunuh dengan zalim oleh oknum-oknum polisi dan polisi tak berdusta atas masalah pembunuhan tersebut karena media pokok. Timpakanlah laknat dan azabmu kepada siapapun di antara kami yang berdusta, dan timpakan juga laknat dan suka aku ke atas seluruh keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jika mereka para pembunuh dan otak di belakangnya, dalamnya, dan seluruh yang terlibat di dalamnya, pendukung-pendukungnya, mereka yang benar menurutmu ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, maka kami beserta keluarga dan keturunan kami dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia sampai akhirat. Ya Allah, tetapi jika 6 syuhada FPI tersebut yang benar dan mereka para pembunuh telah bertindak salah, telah bertindak zalim, dan mereka termasuk otak dalamnya dan semua yang terlibat di dalamnya ya Allah, mereka Engkau anggap salah ya Allah di matamu ya Allah, maka mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keturunan mereka di dunia sampai akhir. Ya Allah, ya Rabb, Engkaulah sebaik-baik saksi, Engkaulah sebaik-baik hakim. Kami serahkan urusan ini kepadamu ya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini tentang mubahalah keluarga 6 syuhada FPI yang dibunuh di KM 50 Tol Cikampek ya, dengan suara bergetar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Orang tua dari korban pembunuhan ini kemudian menyampaikan mubahalah, dan mubahalahnya ya adalah supaya memberikan laknat dan azab kepada siapapun yang melakukan itu, apakah operatornya atau otak yang ada di balik itu semua, atau yang memberikan perintah tertingginya. Nah, di postingan TikTok ini ya, lagi-lagi itu Jokowi ya yang diposting berkenaan dengan bunyi sumpah dan doa orang-orang yang terzolimi yang bisa tembus ke langit ya. Dikatakan di postingan ini memang terlihat jelas kondisi Jokowi itu makin lemah. Untuk menaiki satu trap tangga saja itu terlihat tidak kuat, yaitu terlihat tangannya itu menumpu pada kakinya di atas lututnya itu. Cuma orang yang berbaju krem ini kelihatannya nggak menyadari itu ya. Mestinya itu dia tarik itu Jokowi karena kesakitan sebetulnya itu. Nah, kalau melihat dari sini ya, ini kan sumpah mubahalahnya itu bukan ditujukan kepada satu orang tunggal ya, tetapi kepada siapapun yang terlibat ya terhadap pembunuhan itu, dari operator, dari perencana ya, kemudian yang memberikan perintah, kemudian ke bawahnya perintah sampai operator itu. Nah, kalau kita lihat dalam perjalanan dari sumpah ini pemirsa ya, sekitar 4-5 tahun yang lalu ya, ini sudah banyak yang mati, orang-orang yang terlibat itu, dan tampaknya sumpah ini mulai masuk kepada otak semua di balik itu gitu loh ya. Tuh pemirsa, ngeri banget yang disebut dengan sumpah mubahalah. Inilah ya, kalau kita sebagai seorang muslim, orang yang beriman, memperjuangkan kebenaran, kemudian yang kita peroleh adalah kezaliman dari pihak-pihak itu
Ya, kita tidak punya harapan terhadap aparat hukum. Kita tahu semua proses hukum yang dialami oleh keluarga syuhada ini, kepolisian, kejaksaan, ya, maupun pengadilan itu tampaknya memihak kepada orang-orang yang melakukan kezaliman ini. Maka satu-satunya harapan kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan doa orang terzolimi, bahkan kesiapan untuk mubahalah itu. Dan mubahalah yang disuarakan, apalagi ini menyangkut 6 syuhada. Mereka ini mengawal seorang ustadz, Habib Rizik Syihab, yang mau memberikan ceramah, tetapi dibantai di tengah jalan, ya, nembus langit. Dan mulai ya bekerja itu mubahalah. Tahun pertama sudah ada polisi yang membunuh itu kecelakaan, akhirnya mati. Ya, berikutnya kelas perencana operator kelas ini seperti model Sambo dan lain sebagainya itu. Mereka terlibat dalam pembunuhan terhadap anak buahnya. Sambo dan istrinya dipenjara, sama beberapa anak buahnya yang terlibat juga akhirnya dipenjara, ya kan? Nah, sekarang kelihatannya itu ke puncaknya itu. Itu pemirsa. Nah, sekedar untuk menjadi pengingat, ini termul-termul kalau masih mau membela otak-otak yang zolim ini, jangan-jangan mereka juga akan kena. Karena mubahalah ini tidak akan salah memilih, ya, siapa pihak yang zolim itu. Tidak salah itu, karena Allah sendiri secara langsung. Kalau mubahalah hanya 2 orang pemirsa, itu cepat sekali. Tetapi karena ini banyak sekali pihak, ya, ada hakimnya yang mati, ada jaksanya yang mati, ada yang ini sudah banyak yang mati karena kena mubahalah ini, termasuk mubahalahnya Habib Rizik itu. Ya, nah, gimana sebetulnya kasusnya ini? Ya, ini saya kutip kembali ya tentang keluarga 6 laskar FPI gelar sumpah mubahalah tanpa kehadiran polisi. Nggak mungkin berani polisi itu. Tetapi walaupun polisi itu nggak berani hadir, bukan berarti mereka lolos dari mubahalah ini, ya kan? Ini saya kutip dari Tempo. Keluarga 6 laskar FPI yang tewas ditembak polisi di tol Jakarta Cikampek KM 50 7 Desember 2020 itu menggelar sumpah mubahalah, ya, pada hari Rabu 4 Maret tahun 2021, ya. Itu pemirsa, ya. Namun memang prosesi sumpah itu tanpa dihadiri oleh pihak kepolisian yang dianggap bertanggung jawab atas 6 kematian 6 laskar itu. Kenapa mereka nggak hadir? Apakah nggak ada waktu? Ya, dugaan saya adalah karena memang mereka tahu bahwa mereka dalam posisi salah. Tetapi ketika mubahalah ini dijalankan, ya bukan berarti mereka tidak kena. Ini berbeda dengan mubahalahnya Rasulullah dengan para pendeta Kristen. Ya, Rasulullah nantang mubahalah, tapi Kristen akhirnya menyadari bahwa Rasulullah itu benar gitu loh. Mubahalah nggak jadi. Kalau sampai mubahalahnya jadi, habis itu orang-orang pendeta Kristen zaman itu. Nah, ini jadi mubahalahnya itu, walaupun tanpa dihadiri oleh polisi itu, karena memang korbannya sudah 6 orang itu, ya. Dan ini penjelasannya dari Tempo. Mubahalah adalah sumpah antara 2 pihak untuk saling memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah melaknat dan membinasakan atau mengazab pihak yang batil, yang salah, atau yang menyalahi pihak yang benar. Tuh. Jadi intinya adalah laknat, azab yang membinasakan. Ya. Dan siapa perintahnya? Kalimat Jokowi dikutip oleh Habib Rizik, Peter saja itu. Nah, biar ini mungkin caranya adalah pelan-pelan supaya ini bisa menjadi pelajaran. Kalau sedang berkuasa, ya, jangan sampai berbuat zolim. Kalau berbuat zolim, dilaporin kepada Allah tentang kezolimannya itu. Orang yang berkuasa itu saraf-sarafnya dilemahkan, hidup enggak, mati pun enggak. Ya, akhirnya sampai seperti itu. Ya, saya banyak mengunggah persoalan sumpah-sumpah ini karena saat ini memang kita mengharapkan polisi susah banget untuk mendapatkan keadilan, ya kan? Jaksa susah, pengadilan susah. Lalu pengadilan siapa yang tetap menjaga keadilan itu? Ya, pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.